Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sita Masyitoh, NIM 2020 0960111753, Prodi PAI semester 6 di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Tujuan saya di sini yaitu untuk mempresentasikan tentang makalah yang dipresentasikan oleh kelompok saya sendiri, yaitu dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Sita Masyitoh, kemudian Musrifatul Hasanah dan Indina Zulfa. Di sini kami membahas tentang manajemen pendidikan pesantren. Di sini ada beberapa macam manajemen pendidikan pesantren. Yang pertama ada manajemen pendidikan pesantren anak-anak. Pesantren anak-anak merupakan pesantren yang menampung santri dari kalangan anak-anak secara khusus. Hal ini bisa dibedakan dengan pesantren yang sekedar menampung anak-anak sebagai santri. Banyak pesantren yang menerima santri yang masih anak-anak, tapi tidak disebut dengan pesantren anak-anak, karena pesantren tersebut juga menampung santri dari kalangan remaja dan dewasa. Anak-anak hanya bagian dari santri yang belajar di pesantren tersebut, meskipun mereka dipisah baik kamarnya maupun kelompok pembelajarannya. Pesantren anak-anak adalah pesantren yang dirancang secara khusus sebagai lembaga yang mengajarkan pendidikan Islam bagi anak-anak, sehingga jumlahnya tidak sebanyak pesantren biasa, tetapi jumlah yang sedikit itu terus tumbuh dan berkembang. Nah, di sini ada pun problem kemandirian merupakan persoalan yang cukup berat bagi pengasuh untuk membuka pesantren anak-anak. Oleh karena itu, bimbingan kemandirian menjadi salah satu prioritas yang ditanamkan oleh pengasuhnya kepada para santri pesantren tersebut. Yang pertama adalah dalam menangani makan, minum, mandi, buang hajat, berpakaian, dan tidur. Yang kedua adalah bagaimana pengaturan uang kiriman dari orang tuanya untuk menjaga keamanan dan kehematan uang tersebut. Maka pengasuh sebaiknya terlibat aktif mengatur uang anak-anak dari kiriman orang tuanya. Yang ketiga adalah pergaulan dan interaksi sama anak. Keempat adalah pemilihan dan penentuan kegiatan yang diikuti sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Yang kelima adalah kegiatan-kegiatan belajar. Yang keenam adalah penjagaan kesehatan. Nah, pengasuh pesantren anak-anak tersebut harus responsif, proaktif, dan inisiatif dalam menjaga kesehatan anak. Yang ketujuh adalah penjagaan keamanan dan kenyamanan anak. Yang kedelapan yaitu adalah pengaturan kontak dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua di sini ada manajemen pendidikan pesantren siswa. Salah satu kelebihan sistem pendidikan pesantren adalah keberadaan pondok atau asrama menjadi tempat tinggal santri selama 24 jam per hari. Apabila pondok atau asrama itu diberdayakan untuk memberlakukan sistem pembelajaran yang maksimal, ia sangat berfungsi secara efektif yang dalam memperlancar pembelajaran dan sekaligus hasil-hasilnya. Melalui pondok atau asrama itu banyak manfaat yang bisa diraih. Di antaranya yaitu memudahkan kontrol pada kegiatan santri, kemudian memfasilitasi interaksi belajar sama santri maupun dengan ustadz dan kiai, memberikan waktu belajar yang luasa kepada santri, kemudian dapat menyiapkan pasangan atau sparring partner dalam belajar. Yang keenam, melatih santri bergumul dengan sesama santri yang berasal dari berbagai macam latar belakang keluarga sehingga memudahkan adaptasi sosial. Yang ketujuh yaitu memupuk solidaritas sesama santri. Yang kedelapan, memudahkan latihan berkreasi. Yang kesembilan, melatih sikap kemandirian santri, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Kemudian untuk mengoperasionalkan langkah tersebut ada beberapa tindakan yang harus diaplikasikan kepada kepala madrasah sekolah, yaitu yang pertama, menetapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran khusus bagi pesantren siswa tersebut. Yang kedua adalah menetapkan penanggung jawab operasional kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah menetapkan tenaga-tenaga penunjang operasional. Yang keempat adalah menetapkan tenaga-tenaga teknis yang menangani kebutuhan sehari-hari para santri. Yang kelima adalah menetapkan sistem pengajian seluruh tenaga kerja yang menangani pesantren siswa di madrasah atau sekolah secara layak. Kemudian yang ketiga di sini ada manajemen pendidikan pesantren mahasiswa atau yang biasa disebut dengan PESMA. Pesantren ini pada dasarnya ada dua macam, yakni pesantren yang khusus menangani pengajian kitab-kitab agama Islam bagi kalangan mahasiswa, dan pesantren yang mayoritas santrinya berasal dari kalangan mahasiswa. Pesantren mahasiswa yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu pesantren yang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa, sehingga karakteristiknya jelas membedakan dengan model-model pesantren lainnya. Di sini ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam mengelola pendidikan PESMA tersebut. Antara lain, yang pertama adalah memberikan kebebasan kepada santri untuk berpikir, berpendapat, dan beraksi atas dasar pranata religius Islami. Yang kedua adalah mewujudkan interaksi sosial antar berbagai pihak secara santun dan egaliter. Yang ketiga adalah merintis dan membangun sikap objektif kepada siapapun, baik dalam kehidupan PESMA sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah merekrut ustadz-ustadz ganda yang mampu membaca, memahami, dan memahamkan santri, serta yang memiliki kemampuan menerjemahkan kitab kuning ke dalam bahasa Indonesia dan mampu menguasai ilmu-ilmu modern khususnya jenis eksakta dengan baik. Yang kelima adalah mengadakan pembaruan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran dari pesantren pada umumnya. Kemudian di sini ada juga yang keempat, manajemen pendidikan pesantren kampus. Pesantren kampus merupakan pesantren yang diperuntukkan secara khusus bagi mahasiswa dari suatu kampus tertentu, sehingga lokasi pesantren itu berada di dalam kompleks kampus. Pesantren kampus atau populer dengan istilah Ma'had al-Jami'ah ini pada dasarnya didirikan untuk mendukung dan memperkokoh proses dan mutu pendidikan yang dilaksanakan di suatu perguruan tinggi. Pesantren kampus ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pesantren yang terdapat di madrasah atau sekolah. Nah, dalam mengelola pesantren kampus terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka memaksimalkan proses dan hasil pendidikan yang dilaksanakan pesantren kampus tersebut. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah menyiapkan bangunan pesantren yang mampu menampung semua mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester 8. Yang kedua adalah menerapkan sistem pendidikan dan pembelajaran secara ketat yang disertai sanksi-sanksi atas berbagai pelanggaran. Yang ketiga adalah membagi sistem pembelajaran menjadi dua macam, yang bergerak sinergis atau saling menopang. Yang keempat adalah menetapkan dan meningkatkan kesejahteraan petugas pesantren kampus dan mekanismenya. Dan yang kelima adalah membentuk lingkungan bahasa atau yang disebut dengan bi'ah lugawiyah. Adapun yang kelima di sini ada manajemen pendidikan Ma'had Ali. Dengan demikian, pesantren secara institusional juga memiliki kejutan berupa Ma'had Ali yang merupakan pesantren tingkat tinggi. Dengan pengertian lain, Ma'had Ali bisa disebut sebagai jenis perguruan tingginya pesantren, sehingga puncak kelembagaan pesantren ada pada Ma'had Ali ini.
Tujuan dan fungsi Ma'had Ali. Tujuan Ma'had Ali yaitu 1. Mengantar santri menjadi ulama yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan ideal sebagaimana Rasulullah SAW, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan berkarakter ulama. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yaitu untuk memiliki sikap ilmuwan dan keulamaan yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, mengabdi pada bangsa dan negara, dan berpandangan bahwa Islam untuk semua. Dan adapun fungsi dari Ma'had Ali yaitu yang pertama sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran, yang kedua sebagai pelaksana penelitian, yang ketiga sebagai pelaksana pengabdian pada masyarakat, dan yang keempat menjadi agen modernisasi bangsa dan negara melalui masyarakat madani. Selanjutnya di sini ada manajemen pendidikan pesantren takhasus. Pesantren takhasus bisa dibedakan dengan pesantren pada umumnya dari segi kurikulumnya. Pesantren takhasus merupakan pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu khusus atau spesifik kepada para santrinya. Selanjutnya, pesantren takhasus itu hendaknya dikelola sebaik mungkin dengan memerhatikan yang pertama adalah karakter ilmu agama Islam. Ilmu ini memiliki karakter tertentu meskipun meliputi berbagai disiplin keilmuan. Yang kedua adalah penguasaan dan pendalaman bahasa Arab. Yang ketiga adalah penguasaan rumpun ilmu keislaman murni, dan yang keempat adalah penguasaan kekhususan ilmu yang telah dipilih dan ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen pendidikan pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran merupakan salah satu pesantren takhasus yang aktivitasnya berupaya mendalami Al-Quran sebagai sumber utama ajaran-ajaran Islam dari berbagai dimensinya secara kompleks. Dalam pesantren Al-Quran ini lazimnya diajarkan cara-cara membaca dan menghafal Al-Quran sehingga melahirkan santri-santri dan alumni yang fasih dan mahir membaca Al-Quran, serta sebagian di antara mereka bahkan mampu menghafal Al-Quran secara penuh, yakni sebanyak 30 juz. Kemudian di sini ada juga manajemen pendidikan pesantren bahasa. Identitas pesantren bahasa atau Ma'had Al-Lughah sepintas terkesan mengandung pembelajaran berbagai bahasa seperti yang terjadi pada Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa atau STIBA yang menawarkan program studi bahasa yang bermacam-macam. Ada bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Arab, dan sebagainya. Namun pesantren bahasa ini dalam kenyataannya hanya mengajarkan bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Kemudian manajemen pendidikan pesantren keterampilan. Pesantren keterampilan merupakan pesantren yang mengajarkan keterampilan secara serius, kontinu, dan memiliki kurikulum secara khusus mengenai keterampilan. Meskipun pelajaran keterampilan tersebut tidak sampai mendominasi isi kurikulumnya, hal ini berarti keterampilan tersebut ditempelkan pada kurikulum pesantren namun cukup mewarnai sistem pendidikan di pesantren tersebut. Kemudian tentang manajemen pendidikan pesantren kilat. Sebagian identitas pesantren kilat dapat diprediksi terutama dari perspektif waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang disajikan kepada santrinya, sebagaimana telah menjadi identitas bagi pesantren yang dibahas ini. Istilah kilat selalu menunjuk pada waktu yang singkat atau cepat. Dengan demikian, pesantren kilat adalah pesantren yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran dalam jangka waktu yang singkat atau sangat pendek. Kemudian manajemen pendidikan pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan merupakan istilah untuk menyebutkan kegiatan pengajian yang dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan, baik dilaksanakan oleh pesantren, madrasah maupun sekolah. Dengan demikian, pesantren Ramadan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh pesantren dan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh madrasah.
Kemudian manajemen pendidikan pesantren rehabilitasi. Pesantren rehabilitasi merupakan pesantren biasa tetapi memiliki kepedulian menampung dan mendidik seseorang yang bermasalah berat, baik terkait dengan kejiwaan, pelanggaran hukum, pelanggaran susila, penyimpangan sosial, kejahatan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini ada manajemen pendidikan pesantren buruh. Pesantren buruh merupakan pesantren yang menampung santri dari kalangan buruh-buruh pabrik atau perusahaan. Memang hampir semua pesantren tidak akan menolak kehadiran santri yang berasal dari kalangan buruh, sehingga banyak juga pesantren yang memiliki santri berlatar belakang sosial ekonomi dari buruh. Namun pesantren-pesantren demikian ini tidak termasuk dalam kategori pesantren buruh. Demikian juga tidak termasuk dalam kategori pesantren buruh bagi pesantren yang alumninya rata-rata menjadi buruh, baik buruh tani, buruh keluarga, maupun buruh pabrik atau perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.